Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga ketenangan senantiasa menyertai setiap langkah dimanapun berada. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia membawa sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak pernah benar-benar diucapkan, tetapi terasa dalam setiap keputusan, setiap hubungan, dan setiap langkah. Sebuah luka yang kadang tidak diketahui asalnya. Luka yang muncul dalam bentuk kecemasan, kemarahan, rasa takut kehilangan, sulit mempercayai orang, atau pola hidup yang berulang tanpa henti. Banyak orang merasa aneh ketika mengalami hal-hal semacam itu. Kenapa hidup terasa seperti lingkaran yang sama? Kenapa selalu bertemu orang yang melukai? Kenapa ketakutan muncul padahal semua baik-baik saja? Dan lebih dalam lagi, kenapa hati terasa rapuh, padahal tidak pernah merasa dilukai siapapun? Dalam pandangan para sufi, luka bukan hanya berasal dari pengalaman ketika sudah dewasa, bahkan bukan hanya dari masa kecil yang masih diingat samar-samar. Luka bisa hadir jauh lebih awal, jauh lebih dalam, bahkan sebelum tubuh ini melihat dunia untuk pertama kalinya. Sufi menyebut bahwa manusia adalah rentetan energi panjang dari ribuan pengalaman leluhur. Apa yang dirasakan orang tua, bahkan sebelum kelahiran, meninggalkan jejak lembut namun kuat yang ikut membentuk diri di masa kini. Ketika seorang ibu mengandung dalam kondisi penuh ketakutan, kecemasan, atau tekanan hidup, getaran itu bukan hilang begitu saja. Ia tersimpan pada janin, menjadi memori halus yang tertanam di dalam tubuh, di dalam gen, di dalam aliran darah. Para sufi percaya bahwa setiap jiwa yang turun ke dunia membawa amanah rasa, membawa memori yang belum terselesaikan oleh garis leluhurnya. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Dan perjalanan itu tidak berhenti di sana. Ketika seorang anak lahir, usia 0 sampai 7 tahun menjadi fase paling menentukan dalam pembentukan alam bawah sadar. Ini bukan sekadar konsep psikologi modern, tetapi juga diyakini oleh para sufi ratusan tahun lalu. Pada usia ini, seorang anak menyerap segalanya seperti tanah kering yang menerima air. Nada suara orang tua, cara mereka bertengkar, cara mereka mencintai, cara mereka memandang dunia, ketakutan-ketakutan mereka, trauma yang tidak pernah mereka sembuhkan, semuanya masuk ke dalam diri anak tanpa disaring. Anak tidak mengerti apa yang terjadi. Yang ia simpan hanya rasa takut, rasa tidak aman, rasa tidak cukup, rasa harus menyenangkan semua orang, rasa harus kuat agar tidak ditinggalkan. Dan rasa-rasa ini mengendap dalam diam, membentuk blueprint kehidupan, menjadi fondasi pertama dari apa yang disebut para sufi sebagai nafs yang sedang tidur. Ibarat benih yang ditanam di tanah yang subur, ia tumbuh seiring bertambahnya usia. Namun yang menarik adalah ini, jejak luka itu tetap diam, sampai kesadaran mencapai usia tertentu. Ketika seseorang mulai berhubungan, bekerja, mencintai, dikhianati, kehilangan, atau bertanggung jawab, tiba-tiba luka itu muncul ke permukaan. Tiba-tiba mudah marah, tiba-tiba takut gagal, tiba-tiba tidak percaya pada pasangan, tiba-tiba merasa tidak layak dicintai, tiba-tiba mengulang pola yang sama dari masa ke masa. Dalam bahasa para sufi, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari dalam, panggilan dari luka yang belum tertuntaskan, panggilan dari memori lama yang ingin dikenali, panggilan dari jejak genetik dan bawah sadar yang ingin dibersihkan. Para sufi melihat luka sebagai sahabat. Ia datang bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menunjukkan di mana cahaya sedang menunggu. Sebagaimana Rumi berkata, luka adalah tempat cahaya masuk. Ketika sebuah pola hidup terasa berulang, itu bukan kegagalan. Itu adalah tanda bahwa kehidupan sedang mengetuk pintu kesadaran. Mengajak melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Mengajak kembali menyentuh masa lalu dengan lembut, bukan menghakimi. Karena pada akhirnya, seseorang tidak pernah benar-benar terluka oleh apa yang terjadi hari ini. Yang melukai adalah gema dari masa lalu yang belum dipahami. Yang terasa menyakitkan adalah bayangan dari sesuatu yang pernah dirasakan sebelum mampu memahaminya.
dan yang muncul dalam bentuk pola berulang adalah pesan bahwa saatnya menyembuhkan telah tiba. Sobat Rumi, tema ini bukan sekadar pembahasan psikologi. Ini adalah perjalanan ruhani, perjalanan menelusuri memori terdalam diri, perjalanan memahami bagaimana Tuhan membentuk manusia dari pengalaman leluhur, dari masa kecil, dari rahim ibu, dari rasa-rasa yang diwariskan dengan penuh misteri. Dan ketika semua itu disadari, perjalanan penyembuhan pun dimulai. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, perjalanan memahami luka masa lalu tidak bisa dilepaskan dari awal mula kehadiran manusia di dunia ini. Ketika ruh sedang berdiam dalam rahim seorang ibu, dalam pandangan para sufi, rahim bukan sekadar ruang biologis. Ia adalah alam pertama, tempat paling suci, tempat seluruh getaran kehidupan pertama kali menyentuh jiwa. Rahim disebut sebagai Bait al-Asrar, rumah penuh rahasia. Di sanalah manusia merasakan dunia sebelum dunia itu terlihat oleh mata. Sebelum memahami bahasa, sebelum mengerti kata takut atau bahagia, sebelum mampu membedakan mana suara yang baik dan mana yang tidak, jiwa telah mengenal getaran-getaran pertama dari kehidupan. Para sufi seperti Ibn Arabi menggambarkan rahim sebagai cermin awal. Apapun yang dirasakan seorang ibu akan terpantul langsung kepada bayi, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui energi rasa. Saat seorang ibu gelisah, gelombang itu menyentuh bayi. Saat seorang ibu takut, detaknya menjadi detak sang anak. Saat seorang ibu menangis dalam diam, menyimpan tekanan hidup yang tidak pernah dia ceritakan, energi itu tersimpan di dalam daging dan darah bayi yang belum lahir. Para sufi mengatakan, jiwa anak menerima dunia melalui pintu batin ibunya. Karena itu, stres seorang ibu bukan hanya pengalaman psikologis. Ia menjadi informasi biologis dan informasi spiritual yang diterima oleh sang bayi. Penelitian modern menunjukkan hal yang menarik. Hormon stres seperti kortisol yang dilepaskan ibu selama kehamilan mampu menembus plasenta. Lalu apa yang terjadi? Detak jantung janin berubah. Gelombang otak janin menyesuaikan. Sistem saraf janin belajar bahwa dunia adalah tempat yang tidak aman. Ini tidak tercatat sebagai ingatan, namun tercatat sebagai respons tubuh, sebagai pola dasar emosi. Inilah mengapa banyak orang sejak kecil merasa gelisah tanpa sebab, mudah takut, atau tumbuh dengan perasaan bahwa dunia tidak aman, meskipun tidak ingat pernah diperlakukan buruk. Tubuh merekam, bawah sadar merekam, dan memori itu hidup. Seorang bayi dalam kandungan tidak memiliki bahasa, tetapi ia memiliki indera rasa. Ia tidak memahami konflik rumah tangga, tetapi ia memahami getaran emosinya. Ketika ibu merasa tidak diinginkan, malu, tertekan, kelelahan secara mental, atau merasa hidupnya berat, bayi merasakan itu sebagai kondisi dasar dunia. Ini sebabnya ada orang yang ketika dewasa sulit merasa aman, selalu merasa harus membuktikan diri, merasa tidak cukup, atau selalu takut ditolak, padahal ia tidak pernah mengingat pengalaman traumatis tertentu. Karena traumanya sudah dimulai sebelum ia memiliki mata untuk melihat dunia. Para sufi menggambarkan ini dengan sangat puitis. Engkau belajar rasa sebelum engkau belajar kata. Sufi percaya bahwa luka bukan hanya tentang ibu dan janin, tetapi juga tentang garis leluhur. Ketika seorang ibu mengandung, ia membawa rasa yang diwariskan ibunya, luka yang pernah disimpan neneknya, ketakutan yang pernah dirasakan para perempuan dalam garis keturunannya. Bahkan ilmu modern menyebutnya intergenerational trauma. DNA membawa bekas pengalaman generasi sebelumnya. Misalnya, rasa takut tertentu, pola hubungan yang hancur, kecemasan berlebih, atau ketidakmampuan merasa aman dalam cinta. Sufi sangat lama percaya hal ini. Mereka menyebutnya warisan jiwa yang belum terselesaikan. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai amanah, agar seseorang menjadi generasi yang menyembuhkan apa yang tidak sempat disembuhkan oleh generasi sebelum-sebelumnya. Apapun yang ibu rasakan menjadi bahasa batin bagi bayi. Jika sang ibu merasa dicintai, maka bayi merasa layak dicintai. Jika sang ibu selalu ketakutan, maka bayi mengenal dunia lewat rasa takut. Jika sang ibu merasa tidak dihargai,
maka bayi tumbuh dengan pola ingin membuktikan diri. Jika sang ibu mengalami konflik, maka bayi belajar bahwa hubungan adalah sumber rasa tidak aman. Anak tidak mengingat apapun dari masa kandungan, tetapi tubuhnya mengingat semuanya. Bahkan nanti di usia 20, 30 atau 40 tahun, seseorang bisa merasakan kembali getaran-getaran yang dulu diserapnya dalam kandungan, datang dalam bentuk kecemasan, pola berulang, atau rasa-rasa tanpa sebab yang jelas. Sufi menyebut ini sebagai panggilan awal jiwa. Panggilan agar seseorang kembali ke akar, ke titik di mana luka pertama muncul, agar ia tidak terus hidup sebagai bayang-bayang dari masa lalu. Ketika seseorang mulai merasakan pola berulang atau luka yang sama, muncul di berbagai fase hidup, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa memori awal dari masa kandungan ingin dikenali dan disembuhkan. Para sufi mengajarkan bahwa penyembuhan dimulai ketika manusia berani bertanya, dari mana semua perasaan ini berasal? Siapa yang pertama kali merasakannya? Apakah ini rasa diri sendiri atau rasa yang diwariskan? Karena banyak rasa yang dibawa manusia, bukan miliknya. Ia hanya meneruskan energi yang turun kepadanya sejak detak jantung pertama. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah melalui perjalanan mengenai luka yang terbentuk sejak dalam kandungan, kini perhatian beralih pada fase yang tidak kalah penting dan sering disebut para sufi sebagai masa penyemaian jiwa, usia 0 hingga 7 tahun. Ini adalah masa ketika seorang anak belum memiliki dinding pertahanan, belum punya filter, belum punya kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang aman, mana yang menyakitkan. Pada masa inilah alam bawah sadar terbentuk seperti tanah lembut yang menerima apapun yang jatuh di atasnya. Para sufi sejak lama memahami bahwa seorang anak pada usia ini hidup dalam keadaan yang sangat mirip dengan meditasi. Gelombang otaknya berada dalam frekuensi theta, frekuensi yang sama dengan orang dewasa ketika berada dalam kondisi sangat tenang, terserap atau hampir tertidur. Inilah sebabnya seorang anak dapat menerima energi emosi, kata-kata, dan tindakan orang tuanya tanpa menyaringnya. Ia tidak memprosesnya sebagai logika, tetapi sebagai kebenaran dasar kehidupan. Apapun yang terjadi di sekitarnya pada usia ini akan terekam bukan sebagai ingatan, tetapi sebagai rasa, dan rasa itulah yang kemudian menjadi fondasi bagi seluruh pola pikir dan perilakunya di masa depan. Seorang anak yang tumbuh di rumah penuh cinta akan menyerap rasa aman sebagai pondasi dasar dirinya. Namun seorang anak yang tumbuh di rumah penuh pertengkaran akan menyerap bahwa hubungan selalu berarti ancaman. Jika seorang anak sering mendengar kata-kata kasar, ia menyimpannya sebagai definisi dirinya. Jika ia sering melihat orang tua saling menyalahkan, ia belajar bahwa dunia adalah arena ketidakpastian. Jika orang tuanya tidak hadir secara emosional, ia menyerap kesimpulan bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dicintai. Semua itu bukan dipahami oleh pikiran, tetapi diukir di dalam jiwa secara halus dan permanen. Pada usia ini, seorang anak tidak memiliki kemampuan untuk menentang atau menolak. Ketika orang tua merasa marah, ia akan merasakan bahwa dirinya adalah penyebabnya. Ketika orang tua sedih, ia merasa dirinya kurang berarti. Ketika orang tua sibuk, ia merasa dirinya tidak layak diperhatikan. Sistem saraf anak belum berkembang penuh, sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya langsung diserap oleh tubuh dan menjadi pola emosional yang kelak muncul ketika dewasa. Disinilah para sufi menyebut bahwa anak-anak hidup sebagai cermin rasa dari orang tuanya. Mereka menyerap energi rumah lebih kuat daripada kata-kata yang diucapkan di dalamnya. Ada pula konsep yang diajarkan oleh para sufi bahwa usia ini adalah masa ketika jiwa lembut sedang diperkenalkan pada dunia. Anak bukan hanya belajar dari apa yang terlihat, tetapi juga dari apa yang bergetar di dalam rumah. Ketegangan yang tidak diucapkan, kecemasan yang disembunyikan, rasa takut yang tidak diakui, semuanya dapat dirasakan oleh anak. Jiwa anak sangat peka terhadap frekuensi emosional orang tuanya, bahkan ketika mereka tidak berkata apa-apa. Inilah sebabnya ada anak yang tumbuh dengan kecemasan tanpa alasan jelas, atau selalu merasa harus kuat sejak kecil, atau selalu merasa harus menyenangkan semua orang.
Semua itu biasanya terukir pada masa ini, ketika ia menangkap energi rumah tanpa bisa menjelaskannya. Usia 0-7 tahun juga merupakan masa ketika anak menyerap pola hubungan pertama dalam hidupnya. Cara ibu memeluk, cara ayah memandang, cara orang tua menyentuh, atau bahkan cara mereka diam, semuanya membentuk blueprint langkah pertama bagi pola hubungan anak ketika dewasa. Jika cintanya stabil, anak tumbuh dengan rasa aman. Tetapi jika cintanya tidak stabil, kadang hangat, kadang dingin, anak tumbuh dengan pola hubungan yang tidak konsisten pula. Banyak orang dewasa yang bertanya, mengapa sulit mempercayai pasangan, atau mengapa hubungan selalu penuh kecemasan, padahal akar dari semua itu biasanya terbentuk dalam keheningan rumah pada usia yang sangat dini ini. Para sufi sering mengibaratkan masa ini sebagai fase ketika hati seorang anak adalah lembaran putih yang mudah sekali menerima tinta. Bila tintanya cinta, maka lembaran itu akan menjadi dasar hidup yang kuat. Bila tintanya luka, maka lembaran itu akan menjadi sumber pencarian panjang sepanjang hidup. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa luka yang tertanam pada masa ini bukan salah siapa-siapa. Banyak orang tua juga membawa luka masa kecil mereka sendiri. Mereka melakukan yang terbaik berdasarkan apa yang mereka ketahui. Inilah mengapa para sufi selalu mengajarkan bahwa memahami luka masa lalu bukanlah tentang menyalahkan, melainkan tentang mengenali pola. Dan yang lebih menarik, apa yang diserap pada usia 0-7 tahun tidak hilang begitu saja. Ia akan muncul kembali ketika seseorang dewasa, terutama ketika memasuki hubungan, pernikahan, pekerjaan, tanggung jawab, atau situasi yang menuntut kedewasaan emosi. Ketika itu terjadi, jiwa seolah sedang berbicara. Lihatlah ini. Ini yang dulu pernah diserap. Ini yang perlu disembuhkan. Apa yang dulu tidak bisa dipahami oleh seorang anak, kini muncul sebagai kesempatan untuk disadari oleh diri dewasa. Dalam pandangan sufi, inilah momen ketika Tuhan menghadirkan kembali rasa lama agar manusia dapat tumbuh, bukan agar ia kembali terluka. Usia 0-7 tahun adalah akar dari sebagian besar pola emosional manusia. Apa yang tidak disembuhkan dari fase ini biasanya menjadi pola berulang dalam kehidupan dewasa. Namun kabar baiknya, apa yang tertanam pada masa ini juga bisa dilembutkan dan disembuhkan ketika kesadaran mulai terbangun. Dan disinilah perjalanan penyembuhan sejati dimulai, ketika seseorang tidak lagi hidup sebagai cerminan masa kecilnya, tetapi sebagai jiwa yang mulai sadar tentang siapa dirinya sebenarnya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, dalam perjalanan memahami luka dan penyembuhan, para sufi tidak hanya berhenti pada pengalaman pribadi atau masa kecil. Mereka menelusuri jejak yang lebih jauh, jejak yang mengalir bersama darah, bersama ingatan leluhur, bersama riwayat panjang manusia yang datang sebelum hadir ke dunia. Dalam pandangan mereka, manusia adalah lanjutan dari ribuan kisah yang belum selesai. Luka yang tidak disembuhkan oleh generasi sebelumnya dapat turun ke generasi berikutnya, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai amanah penyembuhan. Para sufi sangat memahami bahwa jiwa seorang manusia terhubung dengan garis panjang keluarganya. Ibnu Arabi menyebut manusia sebagai al-insan al-kamil fil silsilah, manusia yang sempurna dalam rantai keberlanjutan. Maknanya, seseorang tidak berdiri sendiri. Dirinya adalah simpul dari keturunan dan pengalaman yang mengalir selama berabad-abad. Setiap rasa takut, kebiasaan, dan kecenderungan jiwa dapat menjadi gema dari sesuatu yang pernah dirasakan oleh para pendahulunya. Dalam dunia modern, ilmu epigenetik telah menemukan hal yang serupa. Trauma dapat diwariskan melalui perubahan ekspresi gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dapat mewarisi kecemasan, pola hubungan, bahkan respons stres dari kakek nenek mereka, meski mereka tidak pernah bertemu. Ini sejalan dengan apa yang telah lama diyakini oleh para sufi. Jalaluddin Rumi berkata, "Engkau bukan hanya hasil dari dirimu sendiri, engkau adalah hasil dari ribuan jiwa yang membentukmu." Jejak leluhur tidak hanya berupa sifat positif,
seperti keberanian atau ketekunan, tetapi juga luka-luka yang mungkin tidak sempat disembuhkan oleh generasi sebelumnya. Seorang ayah yang tumbuh dalam kekerasan bisa mewariskan rasa takut kepada anaknya. Seorang ibu yang tumbuh tanpa rasa aman bisa menurunkan pola kecemasan kepada putrinya. Bila sebuah generasi hidup dalam trauma perang, kemiskinan, ketidakadilan, atau tekanan, generasi berikutnya sering membawa serpihan rasa itu meskipun hidup dalam kondisi yang lebih baik. Para sufi menyebut fenomena ini sebagai merath al-ahwal, warisan keadaan batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis dalam Al-Fath Ar-Rabbani, keadaan hati seorang hamba dapat turun kepada anak dan keturunannya bila tidak disucikan. Sufi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebagai tanda bahwa penyembuhan seseorang dapat menjadi penyembuhan bagi keluarga dan generasi yang akan datang. Namun yang paling menarik adalah bagaimana warisan ini muncul dalam bentuk pola berulang dalam kehidupan seseorang. Banyak orang mengalami kejadian yang sama berulang-ulang, jatuh pada jenis hubungan yang sama, bertemu orang-orang yang melukai dengan cara serupa, gagal dalam pola yang hampir identik, atau terjebak dalam emosi yang terus datang meski tidak diinginkan. Sufi mengajarkan bahwa pola berulang bukanlah kebetulan. Pola berulang adalah pesan, seperti yang dikatakan Rumi dalam Fihi ma fihi. Apa yang engkau ulangi adalah apa yang ingin engkau pahami. Pola berulang muncul agar seseorang berhenti hidup sebagai pewaris rasa lama dan mulai hidup sebagai pribadi yang sadar. Pola berulang adalah panggilan Allah yang lembut, mengetuk pintu jiwa agar manusia melihat bagian dirinya yang belum selesai. Ia bukan musuh tetapi guru, ia bukan hukuman tetapi pintu penyembuhan. Dalam tradisi sufi, penyembuhan luka leluhur tidak dilakukan dengan menyalahkan, tetapi dengan memahami. Seseorang diajak melihat ke belakang bukan untuk membangkitkan kemarahan, tetapi untuk mengenali mata rantai yang selama ini tidak terlihat. Ketika seseorang memahami dari mana sebuah rasa berasal, ketika ia menyadari bahwa tidak semua rasa adalah miliknya sendiri, ketika ia bisa melihat kisah leluhur dengan mata kasih, maka rantai pola berulang mulai melemah. Disinilah letak keindahannya. Ketika seseorang menyembuhkan luka yang diwariskan kepadanya, ia tidak hanya menyembuhkan dirinya, ia menyembuhkan generasi sebelum dan sesudahnya. Sufi mengatakan, satu jiwa yang sembuh adalah 1000 jiwa yang terbebaskan. Kutipan ini dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Jejak leluhur hidup melalui diri seseorang, tetapi tidak selamanya harus mengendalikan hidupnya. Pola berulang bisa dihentikan. Luka yang turun-temurun bisa diputus dengan kesadaran. Inilah perjalanan seorang salik, seorang pencari, menemukan di mana pola dimulai, melihat dari mana rasa pernah datang, dan membawa semuanya kembali kepada cahaya Allah. Karena pada akhirnya, setiap manusia datang ke dunia bukan hanya dengan luka yang diwariskan. Ia juga datang dengan kemampuan untuk menyembuhkan. Dan penyembuhan itu dimulai ketika seseorang berani melihat apa yang selama ini tersembunyi, lalu melepaskannya dengan penuh kasih. Ada satu kenyataan yang sering terlupakan oleh manusia. Luka tidak pernah meminta untuk disembuhkan dengan tergesa-gesa. Ia hanya meminta untuk didengarkan. Para sufi memahami bahwa penyembuhan bukanlah tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang menyingkap tabir antara manusia dan cahaya yang telah lama tertutup oleh debu pengalaman. Penyembuhan bermula dari keberanian untuk mengakui apa yang selama ini disembunyikan. Luka yang datang dari masa kandungan, dari usia kanak-kanak, dari jejak leluhur, semua tersimpan dalam lapisan batin yang paling dalam. Selama manusia terus menolak untuk melihatnya, luka tersebut akan mencari jalan sendiri untuk muncul, melalui emosi yang naik tiba-tiba, melalui pola yang berulang, melalui hubungan yang terus berakhir dengan cara yang sama. Sufi memahami bahwa penyembuhan tidak bisa dilakukan hanya dengan logika. Pikiran sadar seringkali terlalu kecil untuk memeluk peristiwa besar yang telah melekat dalam jiwa.
Karena itu, jalan penyembuhan dimulai dari keheningan. Dalam keheningan, manusia belajar mendengar suara tubuhnya, emosinya, dan suara jiwa yang selama ini terabaikan. Para sufi menyebutnya sebagai sama, mendengar bisikan ilahi melalui diri sendiri. Langkah berikutnya adalah memaafkan, bukan sebagai konsep tetapi sebagai pengalaman batin. Bukan memaafkan untuk membenarkan perbuatan orang lain, melainkan memaafkan agar hati dapat bergerak kembali. Setiap luka yang tidak dimaafkan akan mengikat manusia pada masa lalu. Ibnu Arabi berkata, tiap hal yang engkau benci lahir dari bagian dirimu yang belum kau pahami. Maka memaafkan berarti memahami diri, bukan menghapus sejarah. Kemudian, manusia diajak untuk membersihkan jejak yang diwariskan. Luka leluhur yang telah terbawa dalam DNA emosional dapat dilepaskan melalui kesadaran yang baru. Para sufi percaya bahwa ketika satu jiwa sembuh, 7 generasi sebelum dan sesudahnya ikut diterangi. Sebab cahaya kesadaran tidak pernah berhenti pada satu tubuh saja. Ia menyebar seperti riak air. Salah satu jalan penyembuhan yang sering dipegang para sufi adalah muraqabah. Duduk diam sambil menghadirkan kehadiran ilahi. Dalam keadaan ini, luka akan muncul seperti bayangan yang lewat. Tidak perlu ditolak, cukup diamati, lalu dibiarkan mengalir pergi. Setiap kali manusia kembali ke napas, kembali ke kesadaran saat ini, satu simpul luka pelan-pelan terurai. Dan penyembuhan sejati datang ketika seseorang mulai melihat bahwa luka bukan musuh, tetapi guru. Bahwa rasa sakit bukan hukuman, tetapi undangan untuk pulang kepada jati diri. Ketika luka dipeluk dengan penuh kesadaran, ia akan berubah menjadi kebijaksanaan. Ketika emosi diterima tanpa perlawanan, ia akan larut seperti awan. Ketika masa lalu dihadapi dengan keberanian, masa depan akan terbuka dengan lembut. Pada akhirnya, penyembuhan adalah perjalanan kembali kepada kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa manusia tidak pernah sendirian. Ada jejak ilahi di setiap rasa sakit, ada petunjuk di setiap perulangan hidup, ada cahaya yang menunggu di dalam kegelapan batin. Dan ketika cahaya itu menyala, semua yang dulu terasa berat perlahan menjadi ringan. Sebab manusia akhirnya menemukan bahwa yang sedang ia sembuhkan bukan hanya luka masa lalu, melainkan diri yang terlupakan. Pada akhirnya, perjalanan memahami luka masa lalu bukanlah sekadar upaya menggali memori lama. Ini adalah perjalanan pulang menuju diri yang lebih utuh. Luka yang terbentuk sejak dalam kandungan, yang tersimpan pada usia kanak-kanak, hingga yang diwariskan oleh para leluhur, semuanya bukan hadir untuk menghukum tetapi untuk membangunkan kesadaran. Para sufi selalu mengingatkan bahwa apapun yang muncul dalam hidup manusia, baik rasa sakit maupun pola berulang, adalah panggilan lembut dari Allah agar manusia kembali melihat jiwanya. Hari ini, setiap orang diberi kesempatan untuk mengenali pola itu, menghadapi bayangannya sendiri, dan melangkah menuju penyembuhan. Mungkin perjalanan ini panjang, mungkin melelahkan, namun setiap langkah membawa manusia lebih dekat pada cahaya, cahaya yang selama ini tertutup oleh debu masa lalu. Dan di momen ini, jika hati mulai terbuka, jika ada getaran kecil dalam batin yang berkata, sudah saatnya, maka itu adalah tanda bahwa jiwa siap melangkah ke tahap berikutnya. Kesadaran sudah bangkit, dan penyembuhan mulai bekerja dari dalam. Sebagai bentuk niat dan deklarasi kepada diri sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar, "Aku siap sembuh." Kalimat sederhana ini adalah pintu menuju keberanian, penerimaan, dan perubahan. Semoga perjalanan batin ini menjadi jalan menuju ketenangan, kejernihan, dan kedekatan pada Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.